Halo anak-anak, semangat pagi. Ibu harap hari ini kalian selalu sehat. Salam jumpa bersama Ibu Betty. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 6. Tema 4 tentang globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi tujuan, ciri-ciri reklame, dan contoh reklame yang diberikan dengan cermat. Yang kedua, mengamati dan menjelaskan jenis-jenis reklame. Dan yang ketiga, mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi. Dan yang keempat, menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam keberagaman ekonomi. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia mampu bersaing di era globalisasi. Bagaimana batik bisa mendunia? Ayo, kita pelajari bersama bagaimana batik bisa mendunia. Hani, anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain. Dahulu, usaha Ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Anak-anak, berikut adalah contoh reklame batik yang digunakan oleh Ayah Hani. Nah, coba lihat. Menarik bukan? Dengan reklame ini, Ayah Hani dapat memasarkan produk batiknya ke luar negeri. Anak-anak, ada yang tahu apa itu reklame? Ya, benar. Reklame adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan informasi. Anak-anak, apa tujuan reklame? Reklame bertujuan untuk yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, menarik perhatian masyarakat. Yang ketiga, mengenalkan suatu produk kepada khalayak umum. Dan yang keempat, mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk. Yang kelima, membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu produk. Nah, sekarang apakah jenis reklame? Jenis-jenis reklame adalah sebagai berikut. Ada poster, baliho, billboard, spanduk, iklan, plakat, dan lain sebagainya. Apakah itu poster? Poster adalah reklame berupa gambar dan tulisan pada selebaran kertas dan ditempel di tempat umum. Berikut adalah contoh poster. Anak-anak, ada yang tahu apa arti spanduk? Spanduk adalah
jenis reklame visual yang terbuat dari kain yang memanjang, dipasang melintang di atas jalan atau di antara dua tiang. Berikut adalah contoh spanduk. Dilarang membuang sampah di sepanjang jalan ini. Apa itu baliho? Baliho adalah bentuk promosi iklan luar ruangan dan memiliki ukuran besar, tetapi penempelannya dikonstruksi sementara atau semi permanen. Anak-anak, ada yang tahu apa itu billboard? Benar, billboard adalah bentuk promosi iklan luar ruangan dan memiliki ukuran yang cukup besar. Pemasangannya berdiri sendiri dan menempel di bangunan di konstruksi yang tetap. Ini adalah contoh billboard. Nah, sekarang apakah ciri-ciri reklame yang baik? Ciri-ciri reklame yang baik adalah yang pertama, informasinya jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, memuat informasi yang benar. Yang ketiga, mampu menarik perhatian orang. Yang keempat, mudah diingat. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Anak-anak, amati di sekitarmu. Tulislah reklame yang pernah kamu temui. Berilah pendapatmu, apakah reklame tersebut sudah dikatakan baik? Nah, sekarang coba lihat brosur ini. Kita amati anak-anak. Menurut pendapat anak-anak, bagaimana brosur ini? Apakah brosur ini sudah menarik? Menurut pendapat saya, brosur makanan ini sudah baik. Sudah ada gambar-gambar yang menarik. Tulisannya jelas, mudah dimengerti. Ada kontak nomor HP yang bisa dihubungi. Dan warna yang dipakai menarik, sehingga mengundang orang ingin tahu. Bahkan di brosur itu ada slogan dan kata-kata yang menarik dan membuat penasaran. Misalnya, rasa bintang 5, harga kaki 5. Anak-anak, sekarang Ibu ada sebuah bacaan dengan judul Sahabat Tak Terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat. Sampai kini,
mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama. Karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak. Perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asik. Petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani. Tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang ibu Dwi pandai memasak. Namanya juga penjajah kue. Pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai, penuh cerita, karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa, karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya, ketika Hani sedang melakukan hal-hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika harus melipat. Lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya. Membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat. Tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat.
hanya diperlukan sikap yang tulus. Tak pandang perbedaan, walau menghargai dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Anak-anak, setelah membaca teks di atas, apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Ya, benar. Perbedaan tentang latar belakang keluarga. Anak-anak, bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Hani menghargai Dwi meski perbedaan latar belakang. Tidak sombong, tidak sungkan bermain ke rumah Dwi. Malah menyukai kedekatan dan kesederhanaan. Anak-anak, bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Mereka saling menghargai. Tidak minder. Ketika bermain ke rumah Hani, mau membantu Hani melakukan pekerjaannya dan mengagumi Hani yang mau membantu pekerjaan orang tuanya. Anak-anak, apa yang kita contoh dari Hani? Kita dapat belajar selalu menghargai teman, tidak sombong kepada teman, dan tidak membenci kesederhanaan teman. Apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Selalu menghargai teman dan tidak mudah minder. Anak-anak, bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Walaupun Dwi anak penjajah kue, keluarga Hani tidak pernah memperlakukan Dwi super istimewa. Anak-anak, pelajaran apa yang kita dapat dari Dwi dan Hani? Dwi dan Hani. Dwi tidak malu dengan kondisi keluarganya. Dan Hani tidak sombong. Mereka menghargai keberagaman yang ada. Anak-anak, demikian pembelajaran hari ini bersama Ibu Betty pada pembelajaran tematik kelas 6. Tema 4, globalisasi, subtema 1, pembelajaran 2, dan semoga bermanfaat. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan.